Halo Sobat Jejak Kerajaan Nusantara. Di balik keindahan samudra yang luas, tersembunyi kisah-kisah misterius yang telah diwariskan turun-temurun. Laut Selatan bukan hanya sekadar perairan biasa. Ombaknya yang ganas, pusaran air yang tiba-tiba muncul, hingga mitos tentang sosok penguasa gaib yang diyakini masih bersemayam di dasarnya, menjadikannya salah satu wilayah paling mistis di Nusantara. Dari legenda Nyi Roro Kidul, pertempuran gaib di lautan, hingga hilangnya kapal-kapal secara misterius, semua menambah misteri yang tak pernah terungkap. Benarkah ada kerajaan gaib di dasar Laut Selatan? Atau semua ini hanya mitos yang dibangun dari zaman kerajaan dahulu? Bersiaplah untuk mengungkap tabir rahasia yang tersimpan berabad-abad. Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, dan inilah misteri Laut Selatan. Pantai selatan Pulau Jawa, yang membentang dari Yogyakarta hingga Jawa Barat, dikenal sebagai kawasan yang memiliki keindahan alam luar biasa. Ombaknya yang besar, hamparan pasir putih, serta pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan menjadikan pantai ini sebagai destinasi wisata favorit. Namun, di balik keindahannya, pantai selatan juga menyimpan berbagai mitos dan cerita mistis yang telah mengakar dalam budaya masyarakat setempat. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Kepercayaan terhadap keberadaan Nyi Roro Kidul telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sosoknya digambarkan sebagai seorang wanita cantik bergaun hijau yang memiliki kekuatan supranatural dan menguasai Lautan Selatan. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa siapapun yang memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan bisa mengalami kejadian buruk, bahkan dikabarkan bisa hilang ditelan ombak. Mitos ini begitu kuat sehingga masih banyak wisatawan dan penduduk setempat yang menghindari mengenakan pakaian berwarna hijau saat berkunjung ke pantai ini. Dalam berbagai kisah yang beredar, Nyi Roro Kidul disebut sebagai ratu gaib yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Jawa, terutama Kesultanan Mataram. Beberapa cerita bahkan menyebut bahwa para raja Mataram memiliki hubungan spiritual dengannya, yang diyakini memberikan perlindungan serta kekuatan bagi kerajaan. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi bagian dari legenda, tetapi juga berpengaruh dalam praktik budaya dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar pantai selatan. Di beberapa daerah, terutama di Yogyakarta, ritual sedekah laut kerap dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa Laut Selatan. Ritual ini bertujuan untuk meminta keselamatan serta kelancaran dalam mencari nafkah bagi para nelayan. Sedekah laut biasanya dilakukan dengan melepaskan sesajen ke tengah laut, yang berisi berbagai persembahan seperti hasil bumi, kepala kerbau, hingga kain berwarna hijau sebagai lambang penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Meskipun sebagian besar cerita tentang Nyi Roro Kidul bersifat mistis, banyak masyarakat yang tetap mempercayai dan menghormati mitos ini. Bahkan, beberapa hotel di sekitar pantai Parangtritis, Yogyakarta, menyediakan kamar khusus yang diperuntukkan bagi Nyi Roro Kidul. Kamar ini biasanya dihiasi dengan nuansa hijau, lengkap dengan sesajen dan dupa sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok legendaris ini. Salah satu mitos yang paling terkenal dan masih dipercaya hingga kini adalah larangan mengenakan pakaian hijau saat berada di pantai selatan. Warna hijau dianggap sebagai warna favorit Nyi Roro Kidul dan diyakini sebagai warna yang melambangkan kekuasaannya. Masyarakat percaya bahwa siapapun yang mengenakan pakaian hijau di pantai ini akan mengundang kemarahan sang ratu, yang berujung pada hilangnya orang tersebut ditelan ombak. Kepercayaan ini didukung oleh banyaknya laporan tentang orang-orang yang hilang secara misterius saat berada di pantai, terutama mereka yang kebetulan mengenakan pakaian hijau. Namun, jika ditelaah lebih dalam, ombak di pantai selatan memang terkenal sangat kuat dan berbahaya. Fenomena arus balik yang deras seringkali menjadi penyebab utama tenggelamnya para wisatawan. Oleh karena itu, larangan memakai pakaian hijau di pantai ini bisa jadi merupakan cara masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran wisatawan akan bahaya lautan yang ganas. Di samping mitos dan cerita mistis yang berkembang, pantai selatan juga memiliki fakta-fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satunya adalah fenomena ombak besar yang terjadi di kawasan ini.
Ombak di pantai selatan terkenal lebih ganas dibandingkan dengan pantai di bagian utara Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh lokasi geografisnya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, yang dikenal memiliki arus kuat dan gelombang tinggi. Fakta lainnya adalah keberagaman ekosistem laut di wilayah ini. Meskipun memiliki arus yang kuat, pantai selatan merupakan habitat bagi berbagai jenis biota laut, termasuk terumbu karang dan ikan-ikan eksotis. Beberapa pantai bahkan memiliki ekosistem yang sangat kaya, sehingga menarik minat para penyelam dan pecinta alam. Selain itu, banyak pantai di wilayah selatan yang masih belum terlalu terjamah oleh wisatawan, sehingga menawarkan pemandangan yang lebih alami dan tenang. Beberapa pantai seperti Pantai Timang di Gunung Kidul dan Pantai Sawarna di Banten menawarkan pemandangan yang spektakuler, dengan tebing-tebing tinggi dan air laut yang jernih. Meskipun mitos tentang pantai selatan, terutama yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, penting bagi kita untuk menyikapinya secara bijak. Beberapa mitos memang sulit dibuktikan secara ilmiah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan ini telah membentuk nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat. Di sisi lain, fakta-fakta ilmiah tentang kondisi alam pantai selatan juga perlu diperhatikan. Banyak kejadian yang dikaitkan dengan hal mistis sebenarnya dapat dijelaskan melalui fenomena alam, seperti arus balik yang kuat, struktur geologi pantai yang curam, dan cuaca ekstrim yang sering terjadi di wilayah ini. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa daya tarik mistis pantai selatan tetap menjadi magnet bagi wisatawan. Banyak orang yang datang ke pantai ini bukan hanya untuk menikmati pemandangan, tetapi juga untuk merasakan sensasi berada di tempat yang penuh dengan legenda dan misteri. Ratu Pantai Selatan, yang juga dikenal sebagai Ibu Ratu Kidul, merupakan sosok mitos yang sering disebut sebagai Ratu Jin dengan nama Ratu Rara Kirana. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan di dunia gaib ini dilanjutkan oleh Ratu Rara. Ratu Laut Selatan dikenal memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan mampu menaklukkan Nyi Blorong. Setelah dikalahkan, Nyi Blorong sempat menjadi pelayan di Istana Laut Selatan sebelum akhirnya diusir akibat perselisihannya dengan Nyi Roro Kidul. Ada kepercayaan bahwa pilar bendera yang dibangun di daratan berkaitan erat dengan pendirian Candi Borobudur. Dalam kepercayaan masyarakat, ada 3 tokoh utama yang sering dikaitkan dengan legenda ini, yaitu Kanjeng Ratu Kidul, anak angkatnya Nyi Roro Kidul, dan jin keturunan iblis Nyi Blorong yang sempat ditaklukkan pada masa itu. Cerita mengenai ketiga tokoh ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan tentang penguasa Laut Selatan, terutama di wilayah Samudra Hindia, diyakini secara kuat oleh suku Sunda dan Jawa. Di Bali, keyakinan mengenai keberadaan kekuatan gaib yang menguasai lautan selatan juga berkembang dengan kuat. Ratu Laut Selatan, Ratu Rara Kirana, memiliki senjata sakti berupa panah 7 penjuru mata angin serta tombak nirwana cakra langit. Senjata ini pernah dipinjamkan kepada Sunan Kalijaga untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Kemudian, Sunan Gunung Jati menempa ulang senjata tersebut yang kemudian dikenal sebagai Karera Reksa dan menjadi pusaka Agung Buwana. Setelah selesai digunakan, pusaka itu dikembalikan kepada pemilik aslinya. Sunan Gunung Jati, yang merupakan cucu Prabu Siliwangi, memperkenalkan Sunan Kalijaga kepada Ratu Laut Selatan, yang juga dikenal sebagai Ratu Rara Kadita, putri dari Prabu Siliwangi. Setelah pertemuan itu, Ratu Laut Selatan memeluk Islam, dan Sunan Kalijaga menjadikannya istri spiritual tanpa memiliki keturunan, hanya dengan tujuan untuk meminjam tombaknya. Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Ratu Rara Kadita karena adanya kesamaan dalam unsur air, di mana kata kali dalam bahasa Jawa berarti sungai. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati 1584-1601, pendiri Kesultanan Mataram, ia berusaha mencari dukungan dari Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul untuk menjadi pelindung khusus dinasti Mataram. Ketergantungan Senopati terhadap Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul mencerminkan dinamika yang kompleks antara Islam dan kepercayaan asli Jawa dalam sejarah Mataram. Tokoh Ibu Ratu Kidul, atau yang juga disebut sebagai Ratu Rara Kadita,
merupakan legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, penguasa Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Nyi Rara Kadita awalnya adalah putri Prabu Siliwangi yang diusir dari kerajaannya karena intrik ibu tirinya. Dalam perkembangan cerita rakyat, banyak yang meyakini bahwa Putri Rara Kadita adalah anak Sri Baduga Maharaja dengan Ratu Jin penguasa daratan. Hal ini terjadi ketika Sri Baduga tersesat di hutan dan bertemu dengan Sang Ratu Jin. Status Nyai Loro Kidul atau Rara Kadita sebagai penguasa Laut Selatan yang merupakan keturunan campuran antara jin dan manusia menjadi cerita yang sangat populer dalam mitologi Jawa. Kisahnya juga dikaitkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Ia diyakini memiliki kuasa atas gelombang besar Samudra Hindia dan tinggal di istananya yang tersembunyi di tengah samudra. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul dianggap sebagai ciptaan Dewa Kaping Telu dan sering dikaitkan dengan peran Dewi Alam, seperti Dewi Sri yang melambangkan kesuburan. Masyarakat Jawa percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul memiliki hubungan spiritual dengan para Raja Mataram, dimulai dari Panembahan Senapati hingga Raja-Raja Yogyakarta dan Surakarta saat ini. Banyak yang berpendapat bahwa mitos tentang Kanjeng Ratu Kidul sengaja diciptakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Di Keraton Surakarta, ia dikenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari dan diyakini memiliki kemampuan untuk berubah wujud beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan pengalaman spiritualnya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, di mana ia melihat sang ratu berubah dari seorang wanita muda ketika bulan purnama menjadi wanita tua pada waktu yang lain. Dalam kepercayaan kejawen, Kanjeng Ratu Kidul diyakini gemar mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau di wilayah pantainya untuk dijadikan pelayan atau pasukan gaibnya. Oleh karena itu, para pengunjung pantai selatan Jawa, seperti Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur Jawa, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Legenda lain yang berkaitan dengan dunia gaib di tanah Jawa adalah kisah Panji, putra Raja Jenggala, yang menikah dengan Retnaning Dyah Angin-Angin, seorang putri dari kerajaan Lelembut. Ketika Panji membuka hutan Sigaluh, pohon beringin putih yang menjadi pusat kerajaan Lelembut ikut tumbang. Hal ini menyebabkan roh Raja Lelembut, Prabu Banjaran Seta, masuk ke dalam tubuh Raden Panji, memberinya kesaktian luar biasa dan menjadikannya penguasa wilayah tersebut. Sementara itu, dalam kisah lain, Ratu Hayu, yang sejak kecil diberi nama Ratu Pagedongan oleh kakeknya Eyang Sindhula, memiliki keinginan untuk menjadi wanita tercantik di seluruh alam. Untuk mewujudkan keinginannya, ia harus menjadi makhluk gaib atau lelembut. Setelah berhasil menjadi lelembut, ayahnya, Raden Panji, menyerahkan kekuasaan Laut Selatan kepadanya, dengan syarat bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuasaan besar di Pulau Jawa. Selain itu, ada juga kisah Lara Kidul Dewi Nawang Wulan, seorang ratu dari kerajaan kecil pada masa kerajaan Majapahit. Ia merupakan keturunan Brewengker 1456-1466, seorang raja Majapahit. Dewi Nawang Wulan menikah dengan Jaka Tarub dan menjadi salah satu dari 7 bidadari yang turun ke bumi untuk mandi di telaga. Dari pernikahannya, mereka memiliki seorang putri bernama Dewi Nawangsi. Dewi Nawangsi kemudian menikah dengan Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, seorang pangeran Majapahit yang diangkat sebagai anak oleh Jaka Tarub. Keturunan mereka menjadi leluhur dari Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Dengan demikian, legenda Ratu Laut Selatan dan para tokoh mitologi lainnya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan kepercayaan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali hingga saat ini. Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi warisan budaya yang kaya, tetapi juga mencerminkan perpaduan antara kepercayaan tradisional, Islam, serta pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Nusantara. Dalam legenda yang berkembang di berbagai daerah, Nawang Wulan merupakan salah satu bidadari dari hayangan yang turun ke bumi untuk mandi di telaga.
Kisahnya sangat erat dengan Jaka Tarub, seorang pemuda yang berhasil mencuri selendangnya sehingga ia tidak bisa kembali ke Hayangan. Akhirnya, Nawang Wulan menikah dengan Jaka Tarub dan hidup sebagai manusia biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, Nawang Wulan akhirnya mengetahui bahwa selendangnya telah dicuri oleh suaminya. Dengan rasa kecewa yang mendalam, ia pun memutuskan untuk kembali ke Hayangan. Akan tetapi, ketika ia sampai di tempat asalnya, Nawang Wulan mengalami penolakan dari para penghuni Hayangan. Ia dianggap sudah tidak suci lagi karena telah hidup di dunia manusia, bahkan tubuhnya mulai berbau seperti manusia, yang dalam kepercayaan saat itu membuatnya tidak layak untuk kembali ke alam asalnya. Setelah merasakan penolakan yang menyakitkan di Hayangan, Nawang Wulan akhirnya turun kembali ke bumi. Namun, kali ini ia tidak memiliki niat untuk kembali kepada Jaka Tarub dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Ia merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki tempat di antara manusia maupun di Hayangan. Dalam keputusasaan, Nawang Wulan melakukan perjalanan menuju Gunung Merbabu. Di puncak gunung yang tinggi itu, ia merenungkan nasibnya yang malang. Dengan hati yang hancur, Nawang Wulan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia melompat dari puncak Gunung Merbabu menuju Laut Selatan, berharap bahwa dengan begitu ia dapat mengakhiri penderitaannya. Namun, di lautan luas yang penuh dengan misteri itu, kisahnya tidak berhenti begitu saja. Setelah masuk ke dalam lautan, Nawang Wulan justru menemukan takdir yang berbeda dari yang ia bayangkan. Bukannya mati, ia malah berubah menjadi sosok yang kuat dan memiliki kekuatan supranatural. Di dasar laut, ia bertemu dengan penguasa lautan yang telah lama dikenal, yaitu Nyi Roro Kidul. Dalam legenda, Nyi Roro Kidul merupakan sosok ratu gaib yang sudah sejak lama menguasai wilayah Laut Selatan. Pertemuan antara Nawang Wulan dan Nyi Roro Kidul tidak berlangsung damai. Terjadi pertempuran hebat di antara mereka. Konon, pertempuran tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan mengguncang Lautan Selatan. Keduanya memiliki kekuatan besar yang mampu mengendalikan ombak dan arus laut. Pada akhirnya, Nawang Wulan berhasil mengalahkan Nyi Roro Kidul dalam pertempuran tersebut. Kemenangan ini menjadikannya sebagai salah satu penguasa baru di Laut Selatan, sejajar dengan Nyi Roro Kidul yang telah lama berkuasa di sana. Sejak saat itu, Laut Selatan tidak hanya dipimpin oleh satu sosok penguasa gaib, tetapi tiga. Selain Nyi Roro Kidul, ada juga Nyi Blorong, yang dikenal sebagai sosok jin ula dengan kekuatan magis luar biasa. Dengan kehadiran Nawang Wulan, kekuatan di Lautan Selatan pun semakin terbagi menjadi tiga pihak. Dalam versi lain dari legenda ini, disebutkan bahwa Nawang Wulan tidak harus berperang untuk mendapatkan kekuasaannya. Dikisahkan bahwa setelah ia kembali ke bumi dan menemukan bahwa dirinya tidak memiliki tempat lagi di antara manusia, para penghuni Hayangan akhirnya turun tangan untuk menentukan takdirnya. Mereka memutuskan bahwa Nawang Wulan tidak bisa lagi diterima di Hayangan karena sudah menjadi bagian dari dunia manusia. Namun, mereka juga menilai bahwa ia tidak cocok untuk hidup kembali di antara manusia karena sudah mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun spiritual. Sebagai jalan tengah, para penguasa Hayangan memberikan Nawang Wulan sebuah wilayah kekuasaan baru. Ia ditunjuk sebagai penguasa Laut Selatan, sebuah wilayah yang terletak di antara alam manusia dan alam gaib. Keputusan ini dianggap sebagai solusi terbaik agar ia tetap memiliki tempat yang sesuai untuk dirinya. Setelah mendapatkan kekuasaan atas Laut Selatan, Nawang Wulan kemudian dikenal dengan nama baru, yaitu Nyi Roro Kidul. Dalam banyak cerita rakyat, nama Nyi Roro Kidul seringkali dikaitkan dengan sosok yang memiliki hubungan dengan dunia kerajaan, terutama kerajaan Mataram. Bahkan, dalam beberapa versi, disebutkan bahwa para Raja Mataram memiliki hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul dan menganggapnya sebagai pelindung kerajaan. Sebagai penguasa Laut Selatan, Nawang Wulan atau Nyi Roro Kidul diyakini memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan lautan. Ombak yang besar, gelombang yang menggulung, hingga angin topan yang sering terjadi di wilayah selatan Pulau Jawa, seringkali dikaitkan dengan keberadaan dan kekuasaannya. Dalam kepercayaan masyarakat, terutama di Jawa dan Bali,
Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang dapat mengambil manusia yang memakai pakaian berwarna hijau di sekitar pantai selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna kesukaan sang ratu, sehingga mereka yang mengenakan warna tersebut bisa saja dianggap sebagai bagian dari istananya. Oleh karena itu, masyarakat setempat seringkali memberikan peringatan kepada para wisatawan agar tidak mengenakan pakaian berwarna hijau saat mengunjungi pantai-pantai di pesisir selatan Jawa. Kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul juga menjadi bagian dari tradisi spiritual di beberapa kerajaan. Beberapa raja dari dinasti Mataram dikatakan memiliki hubungan khusus dengannya. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu untuk meminta perlindungan dan berkah dari sang ratu. Dalam budaya Jawa, hubungan antara pemimpin kerajaan dan makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul seringkali dianggap sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan. Selain itu, cerita mengenai Nyi Roro Kidul juga berkembang dalam berbagai bentuk. Ada yang mengaitkannya dengan kisah-kisah romantis, di mana ia disebut sebagai pasangan spiritual para raja. Ada pula yang menyebutnya sebagai sosok penjaga alam yang memastikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam berbagai versi kisah, Nawang Wulan yang kemudian dikenal sebagai Nyi Roro Kidul tetap menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti. Keberadaannya dipercaya nyata oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang masih menjalankan ritual-ritual tradisional. Bahkan, beberapa tempat di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, seperti Pelabuhan Ratu, Parangtritis, dan Pangandaran, memiliki tempat-tempat khusus yang dijadikan sebagai tempat penghormatan bagi sang ratu. Hingga kini, legenda mengenai Nawang Wulan dan perjalanannya hingga menjadi penguasa laut selatan terus berkembang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya lisan masyarakat Jawa dan Bali, tetapi juga seringkali diangkat dalam berbagai karya sastra, seni pertunjukan, dan bahkan film. Terlepas dari apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya bagian dari mitologi, cerita Nawang Wulan memberikan gambaran tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib dan hubungan antara manusia dengan alam spiritual. Kisahnya mengajarkan tentang nasib, pengkhianatan, pencarian jati diri, dan bagaimana seseorang akhirnya menemukan tempatnya sendiri di dunia, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Demikianlah perjalanan kita mengungkap misteri Laut Selatan yang kaya dengan legenda dan mitos. Dari kisah Nyi Roro Kidul hingga peranannya dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, laut ini tetap menyimpan daya tarik yang tak terungkapkan sepenuhnya. Sebuah warisan budaya yang mengajarkan kita untuk menghormati kekuatan alam dan kepercayaan yang berkembang di sekitar kita. Teruslah mengikuti jejak kerajaan Nusantara, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kita ungkap bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.